Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairina Latifatus Zaliha dengan NIM 209. Di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengertian produksi, pengertian kegiatan produksi, dan pengertian fungsi produksi. Nah, yang pertama, pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa atau peningkatan nilai tambah yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, secara teknis, pengertian dari produksi itu sendiri yaitu proses mentransformasikan input menjadi output. Nah, dan adapun para ilmuwan yang berpendapat tentang pengertian produksi yaitu MNC Dick yang berpendapat bahwa produksi merupakan penyediaan barang dan jasa dengan memperlihatkan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dan kegiatan produksi ini mempunyai peran penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena produksi yang nantinya akan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan menentukan kemakmuran suatu bangsa. Dalam kegiatan produksi tentu tidak terpisah dengan kegiatan konsumsi, karena konsumsi merupakan suatu kegiatan yang nantinya akan menghasilkan output dari proses produksi. Oleh karena itu, kegiatan produksi ini harus jalan dengan kegiatan konsumsi. Dalam aktivitas produksinya, produsen mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, faktor produksi tetap atau fixed factor, dan faktor produksi variabel atau variable phase of production. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian teori produksi. Jika yang tadi saya menjelaskan pengertian produksi, sekarang saya menjelaskan tentang pengertian teori produksi. Nah, teori produksi adalah prinsip ilmiah dalam melakukan suatu produksi, di mana teori produksi itu meliputi satu, bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisientitas yang tinggi. Dan yang kedua, bagaimana menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan input tertentu. Dan yang ketiga, bagaimana memilih teknologi yang tepat dan yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi produksi dan rumus fungsi produksi itu sendiri. Yang pertama dari pengertian fungsi produksi yaitu hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Nah, itu dinamakan fungsi produksi. Faktor-faktor produksi seperti yang telah dijelaskan bahwa dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian kewirausahaan. Dan fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus seperti di atas ini, di mana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja ini meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian yang dimiliki oleh kewirausahaan. Dan R adalah kekayaan alam, T adalah tingkat teknologi yang digunakan, sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai faktor-faktor produksi tersebut, yaitu secara bersamaan digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksinya. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian produksi, pengertian teori produksi, pengertian fungsi produksi, dan rumus fungsi produksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengertian fungsi produksi dan rumus fungsi produksi itu sendiri. Yang pertama dari pengertian fungsi produksi yaitu hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Nah, itu dinamakan fungsi produksi. Faktor-faktor produksi seperti yang telah dijelaskan bahwa dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian kewirausahaan. Dan fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus seperti di atas ini.
di mana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja ini meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian yang dimiliki oleh kewirausahaan. Dan R adalah kekayaan alam, T adalah tingkat teknologi yang digunakan, sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai faktor-faktor produksi tersebut, yaitu secara bersamaan digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksinya. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian produksi, pengertian teori produksi, pengertian fungsi produksi, dan rumus fungsi produksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori produksi dalam ilmu ekonomi membedakan analisisnya kepada dua pendekatan, yaitu teori produksi dengan satu faktor berubah dan teori produksi dengan dua faktor berubah. Pengertian dari teori produksi dengan satu faktor berubah menjelaskan bahwa teori produksi yang menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut, faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal dan tenaga jumlahnya tidak mengalami perubahan. Pengertian dari teori produksi dengan dua faktor berubah menjelaskan bahwa teori produksi menggambarkan bagaimana tingkat produksi akan mengalami perubahan apabila dimisalkan satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja terus-menerus ditambah, tetapi faktor-faktor produksi lainnya dianggap tetap jumlahnya, yaitu tidak dapat diubah lagi. Misalnya yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Di dalam pembahasan produksi dengan satu faktor berubah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu 1. Hukum pertambahan produksi yang semakin berkurang. Hubungan di antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan dalam 3 tahap, yaitu 1. Tahap pertama ialah produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. 2. Tahap kedua ialah produksi total pertambahannya semakin lambat. 3. Tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. 2. Produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Pengertian dari produksi total atau biasa disebut dengan total production adalah keseluruhan produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja, baik berupa barang final yang dihasilkan perusahaan maupun barang dan jasa yang dihasilkan pada tingkat departemen maupun manajemen bawah. Produksi marginal atau biasa disebut dengan marginal production adalah perubahan produksi total sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan satu unit faktor produksi yang dapat diubah. Produksi marginal dapat diketahui dengan rumus MP sama dengan delta TP per delta L, di mana MP adalah produksi marginal, delta TP adalah pertambahan produksi total, dan delta L adalah pertambahan jumlah tenaga kerja atau faktor produksi variabel. Produksi rata-rata yang disebut dengan average production adalah produksi yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja. Produksi rata-rata dapat ditunjukkan dengan rumus AP sama dengan TP per L, di mana AP adalah produksi rata-rata, TP adalah produksi marginal, dan L adalah jumlah tenaga kerja atau faktor produksi variabel. 3. Produksi maksimum dan produksi minimum. Pengertian dari produksi maksimum adalah pada saat kegiatan produksi mencapai produksi total tertinggi atau produksi marginal sama dengan 0. Sedangkan produksi optimum
adalah keadaan di mana perusahaan dengan jumlah anggaran tertentu dapat menghasilkan jumlah produksi tertinggi, dan pada saat itu perusahaan menghasilkan dengan kombinasi faktor produksi yang paling rendah baik biayanya, atau biasa disebut dengan least cost combination. Teori produksi dengan dua faktor yang berubah. Misalnya, kedua faktor produksi ini saling menggantikan. Hal ini berarti apabila harga tenaga kerja dan harga modal per unitnya kita ketahui, maka seorang produsen akan dapat meminimumkan biaya di dalam usahanya untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu. Dapat ditunjukkan 1. Kurva produksi sama atau isokuan. Isokuan merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kemungkinan kombinasi faktor-faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Kurva isokuan bentuknya cembung ke titik asal atau tidak boleh lurus vertikal maupun horizontal. Tidak boleh berpotongan dengan isokuan yang lainnya. Semakin jauh kedudukannya dari titik asal menunjukkan semakin banyak faktor produksi yang digunakan sehingga semakin banyak produksi yang dihasilkan. Terdapat asumsi-asumsi isokuan. Asumsi-asumsi isokuan yaitu: pertama, konveksitas merupakan kurva indifferent yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kedua, penurunan nilai MRTS merupakan sama halnya dengan konsumen. Produsen menganggap makin mahal faktor produksi yang makin langka. Ketiga, hukum penambahan hasil yang semakin menurun. Keempat, daerah produksi yang ekonomis merupakan sesuai dengan tahapan produksi. 2. Garis ongkos sama atau isokos. Dengan input atau dengan biaya yang ada, setiap produsen atau perusahaan dalam kegiatan usahanya pasti menginginkan adanya hasil produksi yang optimal sehingga keuntungan maksimum. Untuk itu perusahaan atau produsen harus dapat meminimum biaya. Garis ongkos sama atau isokos merupakan garis yang menggambarkan kombinasi faktor-faktor produksi yang dapat dibeli dengan sejumlah gambaran tertentu. 3. Meminimum biaya produksi atau produksi optimum. Produksi dikatakan optimum dalam jangka panjang jika pilihan sumber daya ekonomi untuk menjalankan kegiatan produksi oleh perusahaan menghabiskan seluruh modal uang. Dengan kata lain, produksi optimum jangka panjang tercapai jika isokuan sama dengan isokos. Untuk meminimum biaya produksi dengan hasil produksi tertentu, maka antara kurva isokuan dan isokos harus digabungkan.